Badan cowok ini emang lebih kecil banget dibanding teman-teman kerjanya cuy. Dan dia bener-bener ngefans banget sama seorang antariksawan gitu. Dia seneng banget dapet foto bareng pas idolanya pergi cuy. Tapi tiba-tiba pas idolanya lagi berangkat nih, tersambar petir gitu cuy, dan dia juga kena sedikit. Dan idolanya pun hilang cuy. Semua orang tuh bener-bener panik banget atas kejadian ini. Nah waktu dia pulang ke rumah ada yang aneh terjadi sama badannya cuy. Tiba-tiba dia melihat semua benda-benda di rumahnya tuh jadi kecil. Ternyata dia yang jadi gede banget, semua orang tuh kaget. Makin lama dia tuh makin gede cuy. Sampai-sampai semua orang tuh jadi kesel sama dia karena badannya itu udah nggak normal lagi gedenya. Dia tuh jadi mikirin banget gimana caranya untuk ngecilin badannya lagi supaya jadi normal lagi cuy. Sampai di rumah dia itu bikin sebuah penemuan gitu, kayak sebuah alat yang bisa ngecilin lagi badan dia. Dia belajar banyak dan akhirnya dia berhasil membuat sebuah alat itu cuy. Dia coba di buah apel gitu dan buah itu pun jadi kecil. Nah terus dia mau kasih tahu penemuan dia ke orang-orang yang ada di kantornya. Tapi tiba-tiba di depan teman kantornya penemuannya ini malah gagal. Dan yang paling ngejutin lagi, badan dia malah yang makin gede. Lanjut part 2 ya cuy. Setelah badan cowok ini membesar dan dia jadi kayak raksasa gitu, jadi beberapa gedung tuh jadi hancur karena dia. Akhirnya cuy dia pun ditangkap dan diasingkan ke sebuah pulau gitu cuy. Sampai akhirnya dia ditinggalin sendirian di pulau ini. Tapi yang paling aneh banget, badannya tuh makin lama makin gede. Sampai tiba-tiba ada sebuah roket yang datang gitu cuy. Dan ternyata isinya adalah Sam, idolanya dia. Ternyata Sam masih hidup dan dia juga jadi gede gitu cuy. Akhirnya dia selamatin cowok ini dan pergi naik roket bareng-bareng. Ternyata bukan mereka nih yang ngegede, tapi bumi yang makin lama tuh makin kecil. Aneh banget kan cuy? Dan si cowok tadi lupa ngebawa foto yang dia pegang. Dan akhirnya foto ini pun menghancurkan kota lagi cuy. Sam pun datang buat menyelamatkan dunia. Akhirnya buminya dimasukkan ke dalam kayak toples gitu supaya lebih aman. Aduh unik banget ya ceritanya. Ibu ini sering banget marahin anaknya main game, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Waktu dia lagi bersih-bersih, tiba-tiba dia masuk ke dalam game anaknya. Di dalam game itu ada monster-monster yang mengerikan banget cuy. Ibu ini berusaha untuk meloloskan diri, tiba-tiba anaknya datang dan kaget banget. Ibunya minta dikeluarin dari game ini tapi nggak bisa cuy. Tapi ternyata anaknya tuh bisa mengendalikan ibunya. Monster itu udah nyerang ibunya dan salah satu nyawanya udah hilang nih. Nyawanya cuma ada 3, anak ini harus selamatin ibunya. Nah dibantu sama anaknya, ibu ini tuh bisa mengalahkan satu-satu monster itu. Tapi ternyata dia nggak bisa langsung keluar sebelum dia menghadapi Raja Monster. Akhirnya dengan terpaksa, ibu ini pun datang ke kerajaannya. Waktu dia lagi ngeliatin kerajaan yang bagus banget, tiba-tiba dia kebanting kayak gini cuy. Nyawanya hilang 1 lagi. Ternyata monster yang paling gede itu udah datang. Ibu ini pun sempat kebanting lagi, dan nyawanya itu tinggal dikit banget cuy. Tapi dia pakai pelantainya sampai monsternya jatuh kayak gini, dan langsung dia serang kayak gini cuy. Akhirnya ibunya menang dan bisa kembali lagi ke rumah dan seneng banget. Waktu cowok ini mau mesen makanan, tiba-tiba perutnya tuh bergetar dan bunyi gitu cuy. Dia bener-bener malu banget sama cewek yang jaga toko. Dan ternyata ada kupu-kupu di dalam perutnya cuy. Gak cuma 1 tapi banyak banget. Dia bener-bener makin panik dan malu gitu. Akhirnya dia kurung nih kupu-kupunya di dalam keranjang gitu cuy. Terus dia mau lanjutin buat mesen minuman. Nah tapi ternyata pas dia lagi ngomong nih, tiba-tiba kupu-kupu ini kabur nih dari tempat ini dan ngejar dia lagi cuy. Dia masih berusaha buat kabur nih dari kupu-kupu ini. Yang pertama berhasil, kupu-kupu ini masuk ke dalam kereta gitu, tapi ternyata keretanya balik lagi cuy. Dan kupu-kupu ini kembali keluar dan ngejar cowok ini lagi. Cowok ini berusaha untuk masukin kupu-kupu itu ke dalam mulutnya lagi supaya kupu-kupu itu nggak terus-terus ngejar dia. Dan ternyata pas dia mesen nih minuman sama cewek ini, tiba-tiba tatapan mereka berdua tuh kayak ada rasa saling suka gitu cuy. Dan tiba-tiba ketahuan nih dari mulut cewek ini keluar 1 kupu-kupu yang warna pink. Ternyata mereka berdua sama. Akhirnya mereka berdua saling menerima nih kekurangan masing-masing. Anak ini tinggal di atas awan, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Dia mengurung banyak banget awan-awan kecil untuk dijadikan hewan peliharaannya gitu cuy. Nah tapi ibunya tuh benar-benar gak setuju banget sama apa yang dia lakukan. Dia harus ngeluarin semua hewan-hewan itu. Walaupun awalnya dia terpaksa banget cuy, tapi akhirnya dia keluarin nih satu-satu awan yang udah dia kurung selama ini. Nah tapi sayangnya dia tuh keluarin bareng-bareng sampai akhirnya terjadi hal yang benar-benar gak disangka cuy. Awan-awan kecil itu saling bertabrakan gitu sampai akhirnya mereka tuh berantem gitu cuy. Dan kalau misalnya mereka berantem itu keluar kayak kilat-kilat petir gitu, yang bikin ibunya tuh benar-benar kaget banget. Nah secepat mungkin ibunya tuh langsung nolong anak ini supaya gak terjadi hal yang buruk cuy. Dan akhirnya awan-awan ini pun berkumpul dan berubah menjadi hujan, yang bikin anak ini tuh jadi benar-benar sedih banget. Dia kehilangan hewan-hewan peliharaan dia. Tapi ibunya liatin, walaupun dia harus sedih tapi bumi bisa tumbuh subur. Itu bikin dia senyum lagi cuy. Dan kemudian ada uap air yang naik dan berubah lagi menjadi hewan peliharaannya dia. Akhirnya sekarang dia nggak jadi orang yang serakah lagi. Waktu cewek ini melukis sebuah lingkaran cuy, tiba-tiba lingkaran itu retak jadi kayak telur gitu. Terus menetaskan seekor burung yang benar-benar lincah banget. Awalnya cewek itu tuh kaget banget cuy, tapi tiba-tiba dia coba buat ngelukis makanan burung dan juga kayak tempat tinggal gitu buat burung itu. Akhirnya lama-kelamaan dia jadi sayang nih sama burung kecil itu cuy.
Sampai nggak lama setelah itu burung itu mulai gede. Wanita itu pun melukis sebuah taman bunga yang benar-benar indah banget untuk tempat tinggal burung itu cuy. Tapi tiba-tiba burung itu berusaha untuk keluar dari gambar tersebut. Dan ternyata gambar itu bisa mengantarkan ke dimensi lain gitu cuy. Akhirnya burung itu tuh bisa keluar dari sana. Nah tapi dia nggak bisa hidup di dunia yang normal cuy. Dia tuh benar-benar jadi lemah banget. Tapi ternyata burung ini keluar untuk menghapus noda di salah satu benda kesayangan cewek itu. Karena cewek ini ngelihat keadaan burung itu benar-benar parah banget, dia pun berusaha untuk menembus dimensi itu cuy, untuk mengantarkan burung itu lagi. Tapi syukurlah dia bisa menaruh burung itu lagi di tempat semula. Akhirnya burung itu kembali segar. Mereka terus bersama walau dunia yang berbeda. Cowok ini suka banget marah-marah, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Waktu dia lagi di jalan cuy, tiba-tiba dia ketemu sama seorang yang lagi jadi pantomim kayak gini. Tiba-tiba ketabrak nih, padahal dia yang nabrak tapi dia yang marah cuy. Tapi cewek ini tuh benar-benar sabar banget. Dia mempersilahkan cowok ini untuk pergi aja. Tapi tiba-tiba cowok ini menggenggam tangan cewek ini, dan dia pun berubah menjadi pantomim cuy. Dia bingung banget kenapa itu terjadi. Dia mencoba buat marah-marah ke cewek ini. Dia emosi banget nunjuk-nunjuk sambil ngomong, tapi ternyata suaranya udah nggak ada lagi. Dia coba teriak, malah benar-benar suaranya nggak ada cuy. Dia benar-benar berubah jadi pantomim, sedangkan cewek ini tiba-tiba berubah lagi menjadi manusia biasa. Dan ternyata itu merupakan kutukan gitu cuy. Cewek ini masih duduk di sana untuk ngeliatin si cowok. Cowok ini tuh berusaha untuk mendekati cewek ini, tapi ternyata nggak bisa. Dia kayak terkurung dalam sebuah dinding kayak gini, yang dia nggak bisa lewatin cuy. Depan, belakang, kiri, kanan semuanya itu ketutup. Dia tuh sedih banget dan nyesel banget karena dia terlalu emosian. Nah tapi tiba-tiba nggak sampai sini aja cuy. Lanjut part 2 ya. Cowok ini berkali-kali berusaha untuk menghampiri cewek ini dan menyerang cewek ini, tapi tetap aja nggak bisa cuy. Dia udah jadi pantomim. Dia tuh makin lama makin kesel banget cuy. Sampai tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang nabrak dia. Nah seperti biasa dia kan emosian. Bapak ini juga emosian cuy ternyata. Nah tapi dia inget di masa lalu saat dia emosi, terus dia genggam tangan cewek itu, malah dia yang berubah kan. Maka akhirnya dia harus berlaku sopan dan juga bersabar menghadapi bapak itu. Tapi ternyata bapak ini orangnya emosian banget cuy. Dan akhirnya kutukan tersebut pun pindah ke bapak ini, dimana dia berubah menjadi seorang pantomim. Setelah itu cowok itu pun langsung menghampiri cewek ini cuy. Dia menyadari itu salah dia sendiri karena dia emosian. Dan jadi pelajaran buat dia, ketika kita emosi maka kita yang akan kalah. Makanya kita harus menghadapi semua dengan sabar. Cowok ini jatuh cinta sama lukisan yang dia gambar. Setiap hari dia mandangin cewek ini dengan penuh cinta cuy. Nah tapi akhirnya nggak nyangka banget, waktu dia lagi asik mandangin cewek ini, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap dia karena dia ini sering nyoret-nyoret dinding gitu cuy. Akhirnya dia pun dikejar sama polisi. Dia pun langsung lari cuy. Tapi ternyata lukisan itu juga merasa jatuh cinta sama dia. Dan ternyata selama ini lukisan itu hidup cuy. Lukisan itu pun langsung ikut berlari untuk nolongin dia, ngejatuhin berbagai barang-barang untuk menghalangi mobil polisi supaya dia nggak ketangkep nih cuy. Cowok itu pun melarikan diri makin kenceng. Begitu juga mobil ini yang makin kenceng ngejarin dia. Akhirnya cowok itu ngelihat cewek ini tuh ngedipin mata cuy. Dia kaget banget kalau lukisan itu hidup, sampai-sampai dia tuh hampir jatuh. Nah tapi di ujung jalan cuy, dia ngelihat lukisan ini tuh tersangkut sama mobil polisi. Akhirnya cowok ini pun berhenti untuk melarikan diri. Dia pun tertangkap supaya cewek ini bebas cuy. Cewek ini sedih banget, tapi ternyata cowok itu sudah melukis dirinya di dalam dinding supaya mereka bisa bersama-sama cuy. Cewek ini deg-degan banget karena dia pertama kali mau ketemu cowok yang dia suka di sosial media. Tiba-tiba cowok itu udah dateng nih cuy. Dia lihat satu foto dan cewek ini cantik banget aslinya. Cowok ini seneng banget dan mereka pun makan sama-sama gitu cuy. Tapi ternyata ada yang disembunyikan di antara mereka berdua cuy. Setelah pesen makanan dan mereka makan, di gigi cewek ini tuh ada daun gitu. Tiba-tiba cewek ini tuh malu banget cuy karena ini adalah first date-nya mereka. Dan satu hal yang mengejutkan terjadi waktu cewek ini bersin. Ternyata cewek ini menggunakan body palsu gitu cuy, supaya dia itu kelihatan menarik. Tiba-tiba pelayan yang bawa air ini kesandung dan nyiram wajah cewek ini cuy. Make upnya pun hilang dan kelihatan wajah aslinya. Cowok ini tuh kaget banget cuy, sampai akhirnya cewek ini tuh malu dan dia mau pergi. Akhirnya cowok ini pun berusaha untuk jujur juga sama cewek ini, kalau selama ini dia tuh menggunakan rambut palsu padahal rambutnya itu udah botak. Cewek ini kaget banget, tapi akhirnya cewek ini mikir bahwa di dunia memang gak ada orang yang sempurna. Akhirnya mereka saling menerima dan akhirnya mereka pun jadi pasangan yang bahagia. Anak ini hidupnya udah benar-benar dikendaliin sama handphone. Kalau jalan pun dia tuh benar-benar fokus banget sama handphonenya cuy. Sampai dia sama sekali nggak ngeliatin jalan sampai kesandung kayak gini. Nah waktu dia kesandung dia tuh baru nyadar alam di luar tuh benar-benar asri banget. Tapi lagi-lagi handphonenya mempengaruhi dia, memberikan dia penawaran yang kayak like yang banyak, ngebuat dia lagi dan lagi dikendaliin sama handphonenya cuy. Dia sampai nggak fokus sama dunianya yang di luar. Dia terus berjalan sambil main handphone sampai-sampai dia ketabrak mobil kayak gini. Tapi syukurnya dia masih selamat nih cuy.
Lagi dan lagi handphonenya mempengaruhi dia dengan game-game yang seru banget. Sampai bikin dia tuh benar-benar nggak fokus lagi sama hidupnya sendiri. Tapi tiba-tiba ada air yang nyemprot-nyemprot dari atas dan kena kepala dia gitu cuy, dia marah banget. Tapi ternyata dari atas pohon ada anak-anak yang lagi main. Handphonenya pun mempengaruhi dia lagi. Tapi akhirnya dia nyadar kalau handphone itu cuma benda kecil yang nggak bisa mempengaruhi dia. Tapi dia yang harus mengendalikan handphone tersebut. Semoga jadi pelajaran ya cuy. Anaknya selalu sakit-sakitan dan ibunya tuh bener-bener takut banget. Tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Apa yang paling ditakutkan sama ibu ini pun akhirnya terjadi. Anak yang paling dia sayangi itu pergi untuk selamanya cuy. Ibu ini tuh bener-bener nggak ikhlas banget. Setiap harinya dia masih benar-benar bersedih karena kehilangan anak yang dia sayangi. Tiba-tiba cuy ada setangkai bunga yang benar-benar indah banget. Setiap ibu ini cium wanginya, tiba-tiba semakin banyak lagi bunga yang tumbuh cuy. Sampai akhirnya ibu ini tuh tertidur dan dia tuh terbangun di sebuah taman bunga yang benar-benar luas banget. Dan tiba-tiba dia ketemu sama anaknya cuy, dia seneng banget. Nah tapi cuy setelah itu langsung ada kekuatan yang benar-benar dahsyat banget, langsung menghilangkan anaknya. Dan ada satu makhluk yang benar-benar mengerikan yang langsung mengejar dia cuy, dia benar-benar panik banget. Ibu ini langsung menuju ke rumahnya dan waktu dia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia melihat setangkai bunga yang paling disukai sama anaknya. Nah tapi kemudian ular itu datang lagi cuy. Tapi pas ibu itu ambil bunganya, dia pun terbangun dari mimpinya cuy. Dan setelah itu dia pun lebih ikhlas atas kepergian anaknya. Anak ini selalu diikutin sama roh jahat, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Dia setiap harinya tuh selalu ketakutan, dia kunci kamarnya rapat-rapat kayak gini. Tapi roh jahat itu selalu bisa ngedobrak pintu kamarnya cuy. Terus roh jahat itu pun masuk ke dalam kamarnya, dan dia tuh selalu ngebawain makanan gitu cuy. Anak ini tuh benar-benar takut banget, gak pernah mau makan makanan dari roh itu. Jadi cuy, karena dia takut, dia selalu numpahin makanan-makanan yang dikasih sama roh itu. Tapi ternyata cuy, roh ini nggak pernah marah sama dia. Roh ini pun langsung pergi. Anak ini tuh selalu merindukan ibunya yang udah nggak ada cuy. Setiap harinya dia selalu menggambar di dinding rumah untuk mengenang kepergian ibunya. Dan dia lihat ayahnya itu udah menikah lagi dengan roh jahat itu. Tapi tiba-tiba cuy dia cium bau yang benar-benar sedap banget. Karena dia lapar, dia pun langsung makan cuy. Nah ketika dia sudah makan cuy, dia tuh berusaha untuk ngambil minum. Tapi tiba-tiba dia jatuh dari kursi. Mendengar hal itu, roh jahat itu pun langsung datang. Dan dia tuh benar-benar ketakutan banget cuy. Tapi ternyata itu cuma imajinasi dia. Dia selalu menganggap ibu barunya sebagai roh jahat. Padahal ibu ini sayang.